Kalau lu gimana kalau Feby kan tadi isoman di rumah, Delda lo kan banding lu gua Safitrinan tahu tuh lo cantik sempet ini adalah ada kayak moderator drama dengan rupawan yang hotel, kemudian senyumnya lu menawan. masuk kalau lu gimana banding kalau Feby kan tadi isoman di rumah, lo kan banding lu gua tahu tuh lo sempet ada kayak drama dengan hotel, kemudian sampai akhirnya lo masuk lo selama lo itu tuh apa yang terjadi? Waktu gue positif tuh antigen sendiri di rumah. Abis itu gue langsung bergegas, ada 7 sahabat gue alias murid nari gue gitu yang mereka bahu membahu nolongin gue untuk PCR gitu, karena kayak mereka sadar kalau gue harus PCR dulu dan segala macam kan. Oke, gue berangkat lah PCR pagi-pagi buta, terus nggak buta juga sih, setengah 7 di mana semua kosan gue kayak hening gitu, nih orang nggak ada yang mau keluar nih. Oke, nggak apa-apa, udah packing segala macam. Malamnya udah minta tolong kakak gue untuk gue rencananya tuh emang udah mau masuk Wisma gitu, ada listnya yang udah gue siapin mau gue kasih ke keluarga gue dan segala macam. Habis itu gue PCR, terus Ning udah ya kita bookingin hotel di sini gitu. Oke, habis PCR gue datang ke hotel, tiba-tiba dia kayaknya resepsionisnya ngelihat nih, ini roman-romannya kayak mau isoman. Dia nanya, Mbak maaf, mau isoman ya? Iya. Oh maaf, hotel kita nggak bisa. Jadi abis PCR udah lemes-lemes gitu. Terus gue, oke saya izin di depan ya untuk cari hotel lain. Oke. Untungnya dalam waktu 15 menit gue dapat hotel yang deket juga, yang tertulis di situ daftar isoman gitu, menerima isoman. Masuklah gue ke situ, and the brain, kamarnya juga buat gue indah, gue anggap langsung gue staycation gitu ya. Terus yang dikhawatirkan teman-teman gue yang ngubungin gue tuh adalah jendelanya bisa dibuka nggak bisa, mati gitu. Ya udah, pokoknya gue 2 malam di sana. Terus gue naik turun ngambilin catering yang disiapin sama ipar gue juga. Pokoknya nikmat deh, gila staycation gratis gini. Gue pikirnya udah staycation aja, gue nggak mikir gue sakit, walaupun sesek, walaupun apa gitu. Tapi begitu udah menjelang terakhir, kayaknya resepsionisnya mulai curiga gitu. Pada saat gue bilang, Mbak kalau saya mau extend bayar di sini bisa kan langsung? Iya bisa. Soalnya di tempat di seberang belum bisa ada kabar. Dia mulai tempat di seberang. Oke, begitu gue ambil catering yang siang hari, dia nanya, Mbak maaf, Mbak mau pindah kosan ya, lagi cari kosan? Oh enggak, saya mau ke Wisma gitu. Jujur, gue nggak mau bohong, gue nggak mau menutup nutupi gitu, karena siapa tahu itu membahayakan kan. Jadi saya mau ke Wisma, Wisma Atlet. Mbak positif, dia panik gitu, Mbak positif, jengjot jengjot gitu ya. Terus iya, aduh Mbak kita tuh nggak bisa. Terus dia langsung kasih berita klarifikasi, ini kita udah klarifikasi ya, hotel kita nggak bisa nerima gini. Oh iya tapi saya udah mau keluar. Apa? Ada paketnya tadi lo bilang kan? Ada paketnya, namun ternyata berita itu diklarifikasi. Nah, jadi teman-teman yang udah punya daftar itu mohon cek and recheck gitu ya, bahwa apakah hotel itu benar masih menerima atau tidak dan segala macem. Karena yang bikin gue curiga, Zelda dan Feby, begitu gue masuk gue ngeliat kok nggak ada prokes yang hebat untuk yang positif gitu. Terus akhirnya adek gue Utari Syaukat 98 Tarki langsung kirim gue lampu UV gitu, Mbak lo bawa ini ya gitu. Oke, sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi bahwa gue bilang tolong dong kalau gue tinggalin hotel ini kayaknya mereka nggak punya sarana untuk membersihkan secara mumpuni, kirim sesuatu, UV light lah dikirim. Singkat cerita pas gue mau cabut, akhirnya gue dapet juga pertolongan dari 7 sahabat gue itu tadi, kendaraannya dan segala macam. Gue sinarin selama 2 jam. Gue minta izin, saya bertanggung jawab untuk membersihkan kembali kamar hotel ini agar nyaman untuk yang tamu berikutnya. Oh iya terima kasih. Resepsionis ya, percaya apa enggak, tiba-tiba dia ngeluarin gitu dari bawah mejanya, Mbak, yang penting kalau COVID itu harus tenang, Mbaknya jangan stres. Dia senyum setelah dia tadi panik gitu. Terus dia tunjukin obat yang gue minum juga. Saya juga udah pernah kok Mbak. Tak. Oh gitu, makasih ya Mbak. Aduh Mbak nenangin saya. Iya kalau kalau pertama COVID emang nggak boleh panik. Maaf ya saya cuma jalanin tugas. Tapi Mbak nggak bisa di sini lagi. Iya saya tunggu di luar. Saya tunggu jemputan. Oh udah dapet di Wisma. Iya iya nggak apa-apa. Mau dibantu apa? Hebatnya gitu. Mau dibantu apa? Nggak usah. Aku bawa koper segala macem. Kayak mau pulang kampung gitu. Banyak banget deh. Udah gue tunggu nggak lama. Datanglah penjemputnya.
Beliau seorang pengemudi yang ramah banget di balik maskernya yang cuma satu lapis, APD-nya cuma pakai celananya doang, atasannya nggak dipakai, atasannya pakai safari. Mbak Ningrum ya, iya. Barangnya mana Mbak? Diambilin, dibawain masuk ke mobil, terus beliau nggak keluar-keluar lagi dari mobil. Berikutnya gue tahu bahwa beliau menggunakan APD lengkapnya sebelum gue masuk mobil. Ini tuh Terus yang beliau lo dari wisma atau lo kayak orang mobil sendiri aja? bukan, jadi kayaknya dari salah satu penyedia jasa gitu. Tika Panggabean yang nyiapin itu. Cepet banget gue dapet tempat di Wisma. Orang-orang tuh ceritanya 3 hari, 5 hari. Gue 20 menit langsung dapet ACC Arifin Cobra masuk Tower 6. Wah, Bener gue Mbak, nggak lo tahu. beruntung banget sih, bener Mbak. Iya, Karena gue lagi nggak tahu rame kabar banget. itu sama sekali kan. Ada seorang temen gue relawan dulu namanya Mbak Nevi. Dia bantu gue gitu. Terus gue berangkat. Nah, disitulah mulai perjalanan gue kayak mikir tuh sepanjang dari Jakarta Selatan sampai Kemayoran tuh gue mikir, Tuhan kenapa ya, kenapa, banyak kenapa deh. Tapi akhirnya pas tengah perjalanan gue nangis segala macem karena gue mikirin bapak gue mikirin kakak gue yang buru-buru belanja, list belanjaan tuh lengkap, asli gue kayak pulang kampung. Nyaris gue dibilang cleaning service kayaknya di Tower 4 tuh karena banyak banget gitu. Yang gue pikirin saat itu cuma, Tuhan tunjukkan kepadaku kenapa engkau memberikan aku ini, kenapa engkau memberikan aku sakit. Berikan aku mata yang terbuka, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, tenang hati, tenang pikiran, untuk siap nerima. Mau diajarin apa Ningrum ini? Udah, gue cuma mikir itu aja. Turun ke lobby, gue shock karena banyak banget orang. Begitu gue masuk pintu, gue tanya lagi ke Tuhan, apa pelajarannya Tuhan? Temani aku, sanggupkan aku. Masuk, gue langsung kayak orang sehat. Gak ada tuh lemes, gak ada sesek, gak ada sedih, gak ada. Karena semuanya lebih menyedihkan menurut gue kalau boleh gue bilang. Jalan yang lemes, terus kemudian banyak yang berkeluarga, banyak yang berpasangan, banyak yang manula. Lah gue sendirian aja gitu. Gue cuma mikir, malu nih sama tato, malu. Enggak, itu bercanda doang. Tapi gue mikir, sanggupkan aku. Udah, gue cuma bilang sanggupkan aku. Udah, 2 jam gue nunggu. Akhirnya lo ketemu nggak Mbak? Kenapa itu tuh jawabannya lo temukan tuh? Ketemu langsung begitu gue masuk ketemu bahwa gue diajarin untuk tidak mudah mengeluh karena sakitnya atau masalahnya, namun lihat berkahnya. Baru masuk lobby, gue berkahnya udah banyak banget. Gue bisa merasa sehat, berdiri tenang, nggak ngos-ngosan. Tiba-tiba ada yang nawarin, Mbak makan malam dulu. Luar biasa banget deh RSDC Kemayoran. Baru di lobby disiapin makan malam, disiapin buah-buahan, disiapin air minum. Boleh ambil air minum di situ ya. Dan yang hebat lagi, bukan para nakes yang ngasih tahu kita, tapi para pasien yang sudah duluan ke sana. Mereka masuk naik lift kan lewatin lobby. Ada tuh handphone diumpetin. Kita orang kan mikir, gila lu, kita lagi merana lu rekam. Tapi ternyata itu yang mereka lakukan juga. Mungkin kemudiannya gue melakukan hal yang sama untuk ngasih tahu orang-orang di luar yang tidak tahu kehidupan di Wisma seperti apa gitu loh. Betapa orang baru datang tuh kayak, aduh gue jauh dari keluarga, aduh gue bayar ini, aduh gue semuanya dipikirin. Tapi gue tahu kalau gue ke Wisma, hidup gue ditanggung pemerintah. Itu yang harus pertama kali gue syukuri. Keluarga gue nggak perlu repot mikirin biaya dan segala macem. Ini yang lucu ya, seminggu sebelum gue mau PPKM, gue ini nggak boleh dilakuin sih. Gue nanya sama Tuhan, ntar makan apa ya PPKM? Aku makannya gimana, jualannya gimana gitu ya. Gila, dari pertama gue masuk Wisma, gue langsung tahu Tuhan gue ngomong apa ke gue. Kamu masih mau khawatir saya kasih makan apa kamu Ningrum? Saya kasih kamu makan malam. Makan malam. Besokannya sampai 10-11 hari ke depan, 3 kali sehari, 2 kali snack, obat gak putus. Wah, dompet gue dicukupkan sama Tuhan. Ya itu syukur pertama dan kemudian banyak lainnya.